Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Effendi dengan NIM 2301530022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek pengembangan Android saya yang saya beri nama aplikasi Sholat. Nah, aplikasi ini dirancang untuk membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih tepat waktu dan terang melalui fitur-fitur digital seperti petunjuk arah kiblat, jadwal sholat otomatis, serta pengingat alarm waktu sholat. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dengan dukungan framework Android SDK dan memanfaatkan fitur bawaan perangkat Android seperti Sensor Manager, Alarm Manager, dan serta GPS dan sistem waktu lokal. Nah, struktur aplikasinya memanfaatkan pendekatan multi-activity di mana setiap fitur utama seperti alarm, kiblat, dan jadwal sholat memiliki tampilan dan logikanya sendiri. Secara teknis, aplikasi ini memanfaatkan sensor magnetometer dan akselerometer untuk mendeteksi orientasi perangkat sehingga mampu menunjuk arah kiblat secara akurat. Untuk fitur jadwal sholat, aplikasi menggunakan kalkulasi waktu berbasis lokasi pengguna yang disesuaikan dengan perhitungan astronomi yang umum digunakan dalam penentuan waktu sholat. Nah, sementara untuk fitur alarm, aplikasi memanfaatkan sistem broadcast reviewer untuk menampilkan notifikasi atau bunyi alarm saat waktu yang diatur telah tiba. Seluruh elemen UI atau tampilan visual dalam aplikasi dirancang menggunakan file XML dengan struktur layout yang responsif. Sementara logika dan pemrograman datanya ditulis dengan file Kotlin atau bisa disingkat KT. Nah, selain itu, aplikasi ini juga memanfaatkan SQLite untuk menyimpan data lokal jika diperlukan, serta menggunakan icon dan grafis khusus untuk mendukung pengalaman pengguna yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara lebih rinci fungsi masing-masing file dalam programnya dan bagaimana peran mereka dalam membentuk satu kesatuan sistem aplikasi. Nah, yang pertama pada folder Kotlin dan Java, di sini ada file yang pertama yaitu main activity. Jadi fungsinya merupakan sebagai halaman utama yang mengatur tampilan kalender dan aplikasi antara fitur waktu sholat, alarm kiblat, dan alarm. Nah, file ini menjadi titik awal ketika aplikasi dibuka dan menghubungkan semua fitur utama menggunakan button navigation. Terus yang kedua ada kiblat. Ada kiblat activity. Nah, di sini menggunakan sensor magnetometer dan accelerometer untuk menentukan arah kiblat berdasarkan orientasi perangkat. Nah, file ini menangkap data sensor perangkat menggunakan untuk menampilkan arah kiblat secara real time. Dan selanjutnya pada file alarm activity, jadi berfungsi untuk mengatur alarm dan menyediakannya secara manual agar pengguna bisa memilih waktu pengingat sholat. Dan di sini pengguna bisa memilih waktu mengaktifkan alarm tersebut sesuai kebutuhan ibadahnya. Dan selanjutnya pada alarm receiver, dan di sini berfungsi untuk menerima broadcast alarm dari sistem Android dan memicu notifikasi atau suara alarm. Nah, file ini akan aktif di latar belakang saat alarm berbunyi sebagai headline alarm. Nah, selanjutnya pada file prior calculator. Nah, di sini berfungsi untuk logika perhitungan waktu sholat berdasarkan lokasi dan waktu lokal. Nah, ini digunakan untuk menghitung waktu sholat secara otomatis berdasarkan lokasi pengguna. Nah, selanjutnya pada file database server. Nah, file ini berfungsi sebagai mengelola basis data lokal SQLite untuk menyimpan atau mengambil informasi yang dibutuhkan. Nah, file ini juga membantu menyimpan pengaturan lokasi alarm atau riwayat. Dan selanjutnya pada file layout, di sini ada yang pertama ada schema rasional. Jadi layout ini berfungsi sebagai layout utama yang menampilkan halaman awal, waktu sholat, dan tombol navigasi bawah. Nah, selanjutnya pada activity kiblat XML, di sini berfungsi sebagai layout untuk fitur kompas kiblat menampilkan animasi arah dan icon kiblat. Nah, selanjutnya di sini ada activity alarm. Nah, di sini berfungsi sebagai layout pengaturan alarm terdiri dari waktu dan tombol pengatur alarm. Nah, di sini ada beberapa file penduduk lainnya, yaitu ada string XML, colors XML, dan themes XML. Dan di sini file ini berfungsi sebagai untuk menyimpan teks, warna, dan tema aplikasi agar lebih mudah dimodifikasi. Nah, selanjutnya ada file button nav. Jadi di sini berfungsi sebagai mendefinisikan item navigasi di bagian aplikasi. Nah, terus selanjutnya ada file gambar di sini. Jadi di sini digunakan sebagai icon visual dalam tampilan waktu atau menulis waktu sholat seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke tim aplikasinya. Nah, di bagian awal aplikasi kita akan diberikan tampilan awal aplikasinya yang berisi judul aplikasi sholat, lalu ada waktu di sini sesuai dengan jam pada lokasi pengguna. Selanjutnya ada lokasi pengguna tersebut yaitu kecamatan Kejamur dan contohnya, dan di bawahnya ada tanggal dan sebelahnya ada tanggal secara Islam. Lalu di bawahnya ada jadwal sholat mengikuti dengan jadwal sholat di daerah tersebut. Nah, ini yang di bawahnya ada sebuah quotes, jangan tinggalkan sholat karena itu saya tutup. Selanjutnya
Di sini ada kiblat. Nah, di sini kiblat ini berfungsi untuk menentukan arah kiblat. Jadi ada koordinat gadgetnya menghadap ke arah barat laut, dan di sini kita akan menyesuaikan pada akselerometernya, dan ini disesuaikan sesuai dengan arah kamera mungkin pada HP yang di tengah-tengah. Itu mungkin kita arahkan seperti ini. Nah, di sini merupakan arah kiblat di daerah saya. Nah, selanjutnya ada pengaturan alarm sholat. Nah, ini berfungsi untuk sebagai pengingat alarm sholat, dan pengguna bisa mengatur nih pada jadwal sholat mana yang akan dilakukan. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai struktur file dan fungsi-fungsi utama dari aplikasi ini. Semua komponen bekerja sama untuk memberikan pengalaman aplikasi sholat yang lebih interaktif, informatif, dan bermanfaat. Jadi pengguna umat muslim seperti kita. Jadi bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.